Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Syafitriani Talaku, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, kelas 0903 BGP Sulteng, fasilitator Ibu Juniati Abdurrahman H.I. Tahir, dan pengajar praktik Bapak Guril Ahmad. Akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Saya akan merefleksi diri melalui 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Bahwa yang pertama, guru mendominasi pembelajaran di kelas atau teacher center. Siswa lebih banyak duduk diam dan fokus karena selama pembelajaran saya terlalu banyak ceramah. Yang kedua, pembelajaran terfokus pada ketercapaian materi dan KKM atau mengutamakan aspek kognitif anak. Pada hal ini, saya sering lupa bahwa dalam pendidikan bukan hanya mentransfer ilmu saja, tapi sejatinya ada aspek lain yang harus diperhatikan dalam belajar. Yang ketiga, guru kurang memahami karakteristik anak. Saya cenderung menyamaratakan kemampuan anak dengan melakukan pembelajaran yang sesuai dengan zona nyaman saya, tanpa memperhatikan perbedaan anak. Yang keempat, siswa pasif dan motivasi belajar siswa rendah. Saya sering merasakan saat saya menjelaskan materi mereka lesu dan tidak bersemangat. Kemudian saat saya menanyakan kepada anak-anak apakah ada pertanyaan, mereka hanya diam. Yang kelima, yang menjadi fokus utama saya adalah suasana yang tertib, tenang, dan anak-anak memahami materi. Nah, berikut adalah gambaran bagaimana suasana kelas saya sebelum saya mempelajari modul 1.1, yaitu pembelajaran teacher center atau pembelajaran berpusat pada guru. Anak-anak menunggu guru memberi perintah atau ide berasal dari guru. Akhirnya anak-anak cenderung lebih banyak pasif karena mereka kurang merasa tertantang. Nah, inilah gambaran setelah saya mempelajari modul 1.1. Ini yang berubah dari pemikiran saya. Ya, baru diikat. Ya. Berbagi warna. Masih banyak, Ibu. Satu bungkus bagi itu bisa sampai 4 baju. Pernyataan mengenai seni rupa 2 dimensi dan seni rupa 3 dimensi. Perhatikan gambarnya, terus pernyataan sesuai dengan gambar itu apa. Dan ada juga kesamaan kata dari ini apa? Kesamaan kata juga ada di situ. Yang sudah boleh ditempel satu-satu. Ya, disamakan pernyataannya. Baru nanti sebentar kita koreksi. Nah, inilah yang berubah dari pemikiran saya, yaitu bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di sekitar kita bisa kita gunakan sebagai sumber belajar anak. Anak bebas memilih sumber apa dan dari mana yang akan mereka gunakan untuk belajar. Tugas guru adalah menuntun,
mengarahkan mana yang baik dan yang mana yang tidak baik. Yang kedua, pembelajaran menjadi berpusat pada anak. Dengan aktivitas yang berpusat pada anak, anak akan menjadi lebih aktif karena terlibat dalam proses pembelajaran sehingga mereka dapat mengkonstruksi pengetahuannya. Yang ketiga, saya dapat lebih menghargai setiap karakteristik belajar anak. Anak terlahir berbeda. Setiap individu memiliki keunikannya masing-masing. Saya sadar dengan adanya perbedaan ini akan menjadikan pembelajaran lebih berwarna. Bagaimana sebagai seorang pamong, saya harus dapat menuntun anak sesuai dengan kodratnya masing-masing. Selain itu, setelah mempelajari modul 1.1, saya juga dapat merubah perilaku saya, bahwa seorang guru dapat mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar siswanya meningkat. Sebagai seorang pendidik, juga harus lebih cermat melihat bakat anak melalui observasi, wawancara, dan juga pendekatan personal, agar kita lebih dekat dengan anak-anak. Dalam pembelajaran seharusnya, seorang guru dapat memerdekakan siswa. Salah satu contohnya adalah memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Kemudian, agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, penerapan yang akan segera saya lakukan di kelas antara lain: yang pertama, membuat kesepakatan bersama dengan peserta didik tentang proses pembelajaran di kelas. Saya akan menampung masukan dan membuat kesepakatan bersama mereka. Yang kedua, mendesain kelas menjadi lingkungan yang menyenangkan sesuai dengan dunia mereka. Misalnya dengan mengubah tata letak kursi, kemudian membuat pojok baca, dan mendesain kelas sedemikian rupa agar anak-anak betah dan nyaman di kelas. Yang ketiga, saya menjadikan mereka subjek pembelajaran yang bisa mengeksplor apa yang mereka mau tentang ilmu yang akan dipelajari tanpa paksaan dan dengan cara yang mereka senangi. Yang keempat, tidak kalah pentingnya, saya juga harus selalu melakukan pengembangan diri agar menguasai strategi pembelajaran yang sesuai kodrat zaman untuk melatih 6 kecakapan abad ke-21 yang dikenal dengan istilah 6C: karakter, citizenship, critical thinking, creativity, collaboration, dan communication. Sehingga pembelajaran yang saya terapkan di kelas adalah sesuai dengan kondisi saat ini dan sesuai dengan kodrat zaman. Selain itu, saya juga akan lebih merancang pembelajaran interaktif dan menyenangkan dengan cara menerapkan merdeka belajar dan mengaitkan dengan profil pelajar Pancasila. Yang paling penting, pembelajaran tidak lagi menuntun anak, akan tetapi pembelajaran harus bisa menuntun anak menuju tujuan hidup mereka dengan cara yang bahagia. Wujud dari tujuan pendidikan yang utama yaitu lahirnya anak yang tidak hanya kompeten dari segi akademis, tapi juga berbudi pekerti yang baik dan berakhlak mulia. Saya sebagai guru selain memberikan wejangan, harus bisa juga memberikan teladan yang baik. Jadi anak tidak hanya melakukan apa yang guru katakan, tapi anak juga mampu meneladani perilaku-perilaku baik yang saya contohkan. Selain sebagai upaya memotivasi anak agar berbudi pekerti yang baik, ini juga bisa jadi tantangan buat saya menjadi bagaimana caranya agar saya bisa konsisten memberikan keteladanan yang baik seperti guru itu sebaik sosok yang digugu dan juga ditiru. Yang terakhir, saya berharap saya bisa memaknai semboyan Ing ngarso sung tolodo. Dari depan saya memberikan teladan bagi setiap anak didik saya. Ing madya mangun karso, di tengah saya bisa jadi teman yang memberikan semangat, serta tuturi handayani, yaitu dari belakang saya bisa memberikan dorongan moral serta semangat belajar. Akhirnya, kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu dasar-dasar pemikiran dari Ki Hajar Dewantara harus segera kita terapkan dalam aktivitas pembelajaran di kelas maupun di sekolah. Di antaranya, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidikan bukan hanya ilmu akademik saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak.
Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi tentang pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.